Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Doni Ansarnuari. Saya merupakan salah satu pengajar di Fakultas MIPA Universitas Garut. Lebih tepatnya adalah sebagai seorang dosen. Seorang dosen dituntut untuk memenuhi 3 dharma dalam pekerjaannya. Dharma pertama adalah pengajaran, dharma kedua adalah penelitian, dan dharma ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Melalui video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pekerjaan atau dharma pertama saya, yaitu adalah dharma pengajaran. Di sini, saya diamanati mengajar di semester genap maupun di semester ganjil. Pada semester ganjil, saya mengajar mata kuliah imunologi sebanyak 2 SKS, farmakologi 1 sebanyak 3 SKS, kapita selekta farmakologi sebanyak 2 SKS, dan praktikum anatomi fisiologi manusia sebanyak 1 SKS. Pada semester genap, saya diamanati untuk mengajar mata kuliah farmakologi 2 sebanyak 3 SKS, kimia klinik sebanyak 2 SKS, farmakoterapi sebanyak 2 SKS, dan saya juga diamanati untuk mengampu praktikum farmakologi 2 dan kimia klinik masing-masing sebanyak 1 SKS. Melalui video ini, mata kuliah yang ingin saya paparkan atau saya jelaskan adalah mata kuliah farmakologi 1. Di mana mata kuliah farmakologi 1 ini merupakan mata kuliah yang bersifat wajib untuk mahasiswa di semester 5, di mana jumlah SKS-nya terdapat 3 SKS. Adapun deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah ini adalah mata kuliah ini akan menjelaskan terkait dengan konseptual apa itu farmakologi, kemudian menjelaskan terkait dengan mekanisme obat, farmakokinetik atau nasib obat, dan bagaimana obat itu berikatan dengan reseptor yang ada di dalam tubuh. Adapun capaian dari pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat mengetahui dan memahami terkait dengan farmakologi secara konseptual. Kemudian mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan penggunaan obat-obat pada sistem organ tertentu, di mana sistem organ yang dibahas adalah sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem saraf pusat, sistem kardiovaskular, dan vitamin. Kemudian, untuk mekanisme TIA pada mata kuliah ini, untuk sistem delivery, saya menggunakan sistem kolaboratif learning, di mana di sini memanfaatkan atau mengkolaborasikan antara cara ceramah dengan diskusi interaktif antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian untuk interaksi di kelas, saya mengutamakan adalah interaksi secara 2 arah, di mana interaksi terjadi antara saya sebagai dosen kepada mahasiswa ataupun mahasiswa memberikan respon kepada dosen. Cara untuk memicu terjadinya interaksi dapat dilakukan dengan menstimulasi dengan berbagai macam pertanyaan, melakukan tunjuk langsung, atau membuka sesi diskusi yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya. Sementara untuk asesmen, saya menggunakan 3 metode untuk asesmen di mata kuliah ini. Asesmen pertama saya lakukan dengan cara formatif. Asesmen formatif ini dilakukan di setiap akhir pertemuan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi atau tercapai di mana capaian pembelajaran pada materi tersebut. Kemudian asesmen yang kedua itu dilakukan secara sumatif, di mana sumatif dilakukan dengan melakukan tes, baik itu tes saat UTS dan tes saat UAS. Tes saat UTS itu menjelaskan atau ingin menguji, menganalisis
kemampuan anak dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, sementara saat UAS akan menguji dari pertemuan ke-8 sampai dengan ke-14. Untuk yang terakhir adalah asesmen diagnostik, itu dilakukan oleh saya untuk memperbaiki apakah ada kekurangan gitu ya dari perkuliahan ini sehingga bisa memberikan improve ke depannya menjadi jauh lebih baik. Sementara untuk besaran poin penilaian di mata kuliah ini itu sebesar 10% untuk sikap atau absensi, 20% untuk tugas, 35% untuk UTS dan UAS, yang mana itu sudah disampaikan di pertemuan pertama saat perkuliahan. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah yang akan saya ampu, dan untuk lebih jelasnya bagaimana terjadinya interaksi di kelas dapat dilihat pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Perhatian. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Farmakologi 1. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan mata pelajaran materinya adalah hipertensi. Ya. Namun sebelum lebih jauh kita membahas terkait dengan hipertensi, alangkah lebih baiknya kita akan melakukan dulu review terkait dengan materi yang sudah diajarkan di minggu lalu. Di mana minggu lalu, seperti yang sudah dijelaskan, kita membahas terkait dengan obat-obat yang mempengaruhi pada sistem saraf pusat. Agar tidak lupa, saya akan melakukan dulu beberapa pertanyaan terkait dengan mata kuliah di minggu lalu. Oke, ada yang masih ingat apa itu sistem saraf pusat? Ya, silakan. Otak dan sumsum tulang belakang. Ya, betul. Masih ingat ternyata ya. Terima kasih. Oke, satu lagi deh, saya ingin nanya apakah tercapai gitu ya pembelajaran di pertemuan sebelumnya atau tidak. Oke, Akma, saya ingin nanya kira-kira obat analgetik apa yang berpengaruh pada sistem saraf pusat? Ada dua Pak, yang satu itu morfin dan petidin. Oke, bagus ya. Terima kasih banyak. Jadi minggu kemarin ternyata kalian semua memperhatikan dengan sangat baik. Oke, untuk minggu ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan membahas terkait dengan materi hipertensi. Nah, di mana di pertemuan ini untuk capaian pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami terkait dengan fisiologis dari pengendalian tekanan darah di dalam tubuh, kemudian memahami terkait dengan obat-obatan yang berpengaruh pada sistem kardiovaskular, khususnya pada kondisi hipertensi. Ya. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Oke, baik. Nah, ini di slide pertama ini ternyata muncul satu pertanyaan. Ya, apa itu hipertensi? Oke, baik. Silakan, Sina. Tekanan liring darah tinggi Pak. Oke, ya. Jadi betul hipertensi adalah tekanan darah tinggi, ya. Tapi jika pernyataannya seperti itu masih terlalu subjektif. Ya. Kita perlu sesuatu yang bernilai objektif. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya pengertian hipertensi secara objektif? Oke, Bang Adit, silakan. Hipertensi itu di mana tekanan darahnya sistolik dan diastoliknya lebih dari 140 per 90. Oke, betul ya. Jadi tekanan darah di hipertensi itu, jadi hipertensi itu harus diukur secara objektif. Ya, di mana yang dinyatakan sebagai hipertensi adalah tekanan darah jika lebih dari 140 per 90. Nah, di sini ini baik itu tercapai salah satu atau tercapai keduanya. Jadi mau hanya 140 per 80 atau misalkan 102 per 90 itu sudah dinyatakan hipertensi. Dan satu hal yang pasti yang perlu kalian waspadai adalah hipertensi ini termasuk ke dalam kelompok silent killer, ya, atau pembunuh yang diam-diam. Nah, tapi bukan pembunuh bayaran ya. Gitu.
Oke, nah untuk hipertensi sendiri di sini ada klasifikasinya. Di mana klasifikasi dari hipertensi ini berdasar dari PRI tahun 2021 dan juga dari AH tahun 2017. Di sini kita lihat bahwa tekanan darah ini terbagi menjadi berdasarkan PRI itu adalah normal blood pressure atau normal tekanan darah di mana kurang dari 130/85. Kemudian ada yang disebut sebagai tekanan darah yang normal tinggi, di mana tekanan darahnya adalah dari 130 sampai dengan 139/85 sampai dengan 89. Sementara yang dinyatakan hipertensi seperti tadi pengertiannya itu dimulai dari 140 sampai dengan 159 dan per 90 sampai dengan 99 itu dinyatakan sebagai hipertensi grade 1. Dan untuk yang kedua lebih dari 160/100 ya. Ini berdasarkan PRI di tahun 2021. Nah, kemudian untuk jenis hipertensi sendiri, ini hipertensi terbagi menjadi dua ya. Jadi ada yang disebut sebagai hipertensi krisis, yaitu adalah hipertensi yang memiliki urgensi atau memiliki adanya tekanan darah yang tinggi namun belum disertai dengan kerusakan organ. Sementara ada yang disebut sebagai kondisi hipertensi emergensi yang merupakan kondisi hipertensi yang disertai dengan kerusakan organ. Ya. Jadi di sini perlu kita hati terkait dengan hipertensi ini. Nah, kemudian dari klasifikasi yang lain itu ada yang menyatakan bahwa hipertensi ini ada yang disebut sebagai hipertensi primer dan hipertensi esensial. Ya, atau hipertensi esensial atau yang kedua adalah hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer atau hipertensi esensial ini adalah hipertensi yang diderita oleh 90% penderita. Jadi hampir rata-rata penderita hipertensi adalah penderita hipertensi esensial. Jadi mungkin ada saudara, ada orang tua, ada tetangga yang terkena hipertensi. Nah, kebanyakan yang menderita itu adalah hipertensi esensial ini. Sementara hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang disebabkan oleh kondisi penyakit yang lain. Ya, di sini jumlahnya adalah sebanyak 10%. Jadi kalau yang esensial tadi penyebabnya itu kita nggak tahu apa. Pokoknya orang hipertensi aja, gitu ya. Penyebabnya kalau ditanya itu hipertensinya karena apa? Nggak tahu. Gitu. Tapi dia terkena hipertensi dan itu adalah penderita yang paling banyak terkena hipertensi. Sementara kalau yang kedua ini adalah kita tahu penyebabnya apa. Ada penyakit lain yang menginduksi terjadinya hipertensi ini. Nah, kemudian di sini, ada yang pernah lihat gambar ini? Pernah? Oke. Silakan Anda, ini gambar apa, Anda? Sistem renin angiotensin aldosteron di mana itu untuk pengendalian tekanan darah secara jangka panjang. Oke, betul sekali Dan ya. Jadi ini pernah dibahas ya di mata kuliah anatomi, gitu ya, di mana di sini ini adalah terkait dengan renin angiotensin aldosteron merupakan suatu sistem di dalam tubuh kita yang mengendalikan tekanan darah secara jangka panjang. Di mana diawali pengendalian itu dikarenakan ginjal mendeteksi adanya penurunan perfusi yang akhirnya melepaskan renin. Nah, renin ini akhirnya merubah angiosinogen menjadi angiostensin 1, yang mana nanti angiostensin 1 dirubah oleh suatu enzim yang bernama angiostensin converting enzim, berubah dari angiostensin 1 menjadi angiostensin 2. Nah, perubahan angiostensin 1 menjadi angiostensin 2 di sini mulai terjadi pemicu peningkatan tekanan darah. Ini adalah fisiologis normal yang ada di dalam tubuh kita. Namun, pada kondisi hipertensi, jika ini terus terpacu, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, sehingga nanti kebanyakan obat-obatan akan bergerak di sini. Ya, di sini angiostensin 2, jika dia memiliki reseptornya ada beberapa mekanisme yang terjadi. Pertama, adanya peningkatan retensi air sehingga volume darah meningkat. Ya, yang kedua terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah, dan yang selanjutnya adalah pelepasan dari ADH.
Nah, hal itu akhirnya memicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Kenapa? Karena seperti yang kalian ketahui bahwa peningkatan tekanan darah atau tekanan darah itu diatur oleh cardiac output dan resistensi perifer. Dan angiotensin ini menyebabkan terjadinya peningkatan cardiac output disertai dengan peningkatan resistensi perifer. Akhirnya tekanan darah akan meningkat. Kemudian di sini adalah tanda dan gejala dari orang yang terkena hipertensi. Nah, tanda dan gejala dari orang yang terkena hipertensi itu kebanyakan gitu ya adalah tanpa gejala. Jadi makanya kenapa tadi disebut di awal sebagai silent killer. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak sadar bahwa dia sedang terkena hipertensi. Makanya disebut sebagai gejala asimptomatik pada kebanyakan pasien. Namun ada juga tanda-tanda kerusakan lain yang lebih spesifik. Misalkan adanya kerusakan pada otak, misalkan stroke, ya. Kemudian terjadinya retinopati atau penurunan kemampuan pandang, bahkan bisa sampai menyebabkan kebutaan. Atau adanya gangguan pada jantung, masalah pada ginjal, ataupun masalah-masalah pada pembuluh darah perifer. Hal itu menjadi pertanda bahwa terjadinya tekanan darah tinggi. Oke, selanjutnya adalah faktor resiko. Nah, ini faktor resiko kalau kita lihat di sini ya, di mana lebih banyak atau lebih mudah di laki-laki gitu ya, tapi di perempuan pun juga menjadi meningkat. Ya. Kemudian pada orang yang mengalami diabetes, mengalami dislipidemia atau gangguan keseimbangan dari lipid, kemudian ada albuminuria, kemudian ada riwayat keturunan, kekurangan aktivitas fisik, serta para perokok. Ini hati-hati nih bagi kalian yang suka merokok, ya itu bisa memicu terjadinya hipertensi. Nah, kemudian di sini ada yang disebut sebagai faktor risiko itu mempengaruhi ke kardiovaskular, di mana penilaian dan penentuan tingkat risiko ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita memilih terapi yang sesuai untuk pasien hipertensi ini. Jadi kerusakan atau gangguan kardiovaskular ini nanti akan menentukan terapinya itu seperti apa, ya untuk ke depan. Nah, adapun untuk terapinya sendiri di sini, ini terapi hipertensi itu tidak bertujuan untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi terapi hipertensi ini bertujuan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas. Jadi jangan sampai orangnya makin parah atau meningkat risiko kematiannya, makanya harus diterapi. Kemudian menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, karena tadi penyakit kardiovaskular bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Kemudian mengorbankan dan menjaga blood pressure pada rentang normal di tekanan darah biar selalu stabil dalam kondisi yang normal, dan mencegah terjadinya kerusakan organ lain seperti tadi kerusakan otak, kerusakan ginjal, kerusakan jantung, itu jangan sampai terjadi. Oke, nah kemudian di sini bagaimana kita melakukan terapinya? Nah, terapi untuk hipertensi ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai terapi non farmakologi, artinya tidak menggunakan obat, dan terapi yang menggunakan obat. Di mana terapi non farmakologi yaitu adalah memodifikasi gaya hidup, di antaranya menjamin bahwa berat badan kita kembali ideal, ya, mengurangi intake garam. Nah, hati nih kalian nih senang makan yang asin-asin, senang makan seblak, ya, senang makan bakso, yang di dalamnya itu banyak banget ada garamnya, ada MSG-nya, itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Hari ini mungkin belum terasa, tapi nggak tahu nih masih 10 tahun ke depan. Makanya hati-hati dari sekarang. Selanjutnya, kurang stres. Kalian stres, kalian itu ya seperti apa mungkin pacar, jangan ya, tenang saja karena itu bisa memicu terjadinya hipertensi. Selanjutnya, berhenti merokok atau kurangi rokok, batasi daging dan asam lemak jenuh. Kemudian jangan mengkonsumsi alkohol. Ada di sini suka minum alkohol? Tidak. Bagus ya. Jadi sebaiknya batasi pengkonsumsian dari alkohol, atau bahkan kalau bisa hindari mengkonsumsi alkohol, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga secara teratur. Kemudian ini adalah obat-obat farmakologinya,
mana ada beberapa golongan. Yang pertama adalah kelompok S inhibitor. Contohnya adalah captopril, enalapril, lisinopril. Kemudian ada ARB. Ya, kemudian ada CCB. Contohnya adalah amlodipin, nifedipin, diltiazem, verapamil. Kemudian ada diuretik. Di sini ada furosemid, hidrokhlorothiazid, dan spironolactone. Kemudian ada beta blocker, di mana bisoprolol, propanolol, dan ada golongan obat yang relatif baru, yaitu adalah direct renin inhibitor. Ini contohnya adalah aliskiren. Kemudian ada golongan anti hipertensi lainnya, yaitu adalah alpha blocker 1. Contohnya adalah prazosin, perazosin, doxazosin. Kemudian ada direct renin inhibitor, yang tadi ya. Kemudian ada alpha 2 agonis, ini methiodopa dan clonidin, serta direct arterial vasodilator atau vasodilator langsung, yaitu adalah degradasi. Oke, kemudian ini adalah slide yang terakhir. Itu adalah efek samping. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga. Jadi obat-obat tadi mengandung efek samping, di mana efek sampingnya itu ada yang berupa batuk dari ACE inhibitor, kemudian angiotensin receptor blocker berupa hiperkalemia, kemudian ada CCB itu udem atau sakit kepala, diuretik, ini sering berkemih sehingga kalau salah bisa mengganggu jam tidur ya. Kemudian ada sentral alpha agonis, ini sedasi dan monitoring. Kemudian alpha blocker ini edema atau udem ya, dan beta blocker ini mumas ya. Kemudian terjadi bronchospasmus ya. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini ya. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang barusan saya sampaikan. Ya, Pak. Oke, silahkan. Saya pernah dengar kalau misal ada obat hipertensi yang tidak boleh digunakan oleh pasien asma. Itu obatnya apa aja ya, Pak? Oke, ya baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk pasien asma memang ada beberapa obat hipertensi yang tidak boleh digunakan. Apa itu? Yaitu adalah golongan beta blocker. Nah, kenapa? Karena beta blocker ini memiliki kemampuan untuk menduduki reseptor beta. Nah, salah satunya ada di bronkus, di mana kalau dia terduduki atau terblokade yang ada di bronkus, itu akan menyebabkan tadi yang efek sampingnya adalah bronchospasmus, pengecilan bronkus, dan itu akhirnya menyebabkan sesak napas. Nah, dan itu akan memperburuk kondisi pada orang-orang yang menderita asma. Jadi sudah masuk karena asma, diperburuk dengan obatnya yang menyempitkan pembuluh darah, itu akan semakin memperberat kerja dari bronkus untuk aliran udaranya, sehingga akan menjadi lebih sesak. Itu bisa dipahami ya, Mas? Iya. Oke, baik. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh, boleh, silakan. Kan kalau buat yang laki-laki kan lebih dari umur 55 sama yang perempuan 65. Kok bisa sih, Pak, umur itu mempengaruhi dari hipertensi itu, Pak? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, jadi kenapa umur bisa mempengaruhi? Karena tadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh cardiac output dan resistensi perifer. Nah, orang yang lansia itu mengalami peningkatan nilai resistensi perifer. Itu dengan kata lain, pembuluh darahnya itu menjadi sulit untuk meregang. Nah, kesulitan pembuluh darah untuk meregang itu menjadikan tekanan darah itu menjadi jauh lebih tinggi. Makanya kenapa penyakit ini, hipertensi ini lebih banyak terjadi pada orang yang sudah lansia. Ya, karena tadi salah satu faktor penentu tekanan darahnya itu adalah resistensi perifer, itu terjadi peningkatan. Jadi semakin sulit meregang pembuluh darah. Ya. Oke, terima kasih, bisa dipahami. Oke, bagaimana? Yang lain sudah bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih banyak. Ya. Tapi untuk seperti biasa, untuk sebelumnya, jadi seperti pertemuan sebelumnya, kita akan ada tugas ya. Jadi ada bekal buat ke rumah yang harus kalian kerjakan. Nah, ini tugasnya apa? Jadi tugasnya itu adalah kalian harus menentukan tadi golongan obat tadi yang disinggung atau dijelaskan itu di mana target kerja masing-masing obatnya pada FAAS. Gitu ya. Nah, ini merupakan tugas kelompok, silakan dikerjakan dengan jumlahnya adalah maksimal sebanyak 3 orang untuk satu kelompoknya, dan tugas dikumpulkan minggu depan saat kita bertemu lagi atau tatap muka lagi. Kemudian biar kalian tidak pusing atau kebanyakan nih, saya akan kasih contoh terkait dengan bagaimana
nih atau tugasnya ya. Jadi misalkan ini ada contohnya adalah renin-angiotensin aldosteron. Nah, di sini ada salah satu golongan obat adalah ACI. Nah, ACI di sini memiliki kerja menghambat ACE inhibitor, yaitu adalah enzim yang merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cara mengerjakan tugasnya. Nah, kalian silakan menambahkan atau memberikan penjelasan pada gambar ini untuk masing-masing kerja obat tadi di mana. Oke, itu saja barangkali pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.